Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zela Silviani ingin mempresentasikan tentang serologi. Apa itu serologi? Serologi adalah salah satu cabang imunologi yang mempelajari reaksi antigen antibodi secara in vitro. Reaksi serologi dilakukan berdasarkan asumsi bahwa agen infeksius memicu host untuk menghasilkan antibodi spesifik yang akan bereaksi dengan agen infeksius tersebut. Sistem ini mendeteksi berbagai macam pengaruh biologis luar yang luas. Organisme akan melindungi tubuh dari infeksi, bakteri, virus, sampai cacing parasit, serta menghancurkan zat-zat asing lain dan memusnahkan mereka dari organisme yang sehat dan jaringan agar tetap dapat berfungsi seperti biasa. Deteksi sistem ini sulit karena adaptasi patogen dan memiliki cara baru agar dapat menginfeksi organisme. Klasifikasi antibodi. Yang pertama ada IgG atau imunoglobulin G. IgG merupakan antibodi yang paling umum, dihasilkan hanya dalam waktu beberapa hari. Ia memiliki masa hidup berkisar antara beberapa minggu sampai beberapa tahun. Mereka mengikuti aliran darah langsung menuju musuh dan menghambatnya begitu terdeteksi. Mereka mempunyai efek kuat antibakteri dan menghancurkan antigen. Karena kemampuannya serta ukurannya yang kecil, mereka dapat masuk ke dalam plasenta ibu hamil dan melindungi janin dari kemungkinan infeksi. Jika antibodi tidak diciptakan dengan karakteristik yang memungkinkan mereka untuk masuk ke dalam plasenta, maka janin dalam rahim tidak akan terlindungi melawan mikroba. Kedua ada IgA atau imunoglobulin A. Kepekaan daerah tersebut berhubungan langsung dengan kecenderungan bakteri dan virus yang lebih menyukai media lembab seperti itu. Mereka mendiami bagian tubuh yang paling mungkin dimasuki mikroba. Mereka menjaga daerah itu dalam pengawasannya layaknya tentara andal yang ditempatkan untuk melindungi daerah kritis. Setiap bayi yang baru lahir membutuhkan pertolongan ibunya karena IgA tidak terdapat dalam organisme bayi yang baru lahir. Selama periode ini, IgA yang terdapat dalam ASI akan melindungi sistem pencernaan bayi terhadap mikroba. Yang ketiga ada IgM atau imunoglobulin M. Antibodi ini terdapat pada darah, getah bening, dan pada permukaan sel B. Pada saat organisme tubuh manusia bertemu dengan antigen, IgM merupakan antibodi pertama yang dihasilkan tubuh untuk melawan musuh. Janin dalam rahim mampu memproduksi IgM pada umur kehamilan 6 bulan. Jika musuh menyerang janin, jika janin terinfeksi kuman penyakit, produksi IgM janin akan meningkat. Untuk mengetahui apakah janin telah terinfeksi atau tidak, dapat diketahui dari kadar IgM dalam darah. Yang keempat ada IgD atau imunoglobulin D. IgD juga terdapat dalam darah, getah bening, dan pada permukaan sel B. Mereka tidak mampu untuk bertindak sendiri-sendiri. Dengan menempelkan dirinya pada permukaan sel-sel T, mereka membantu sel T menangkap antigen. Yang kelima ada IgE atau imunoglobulin E. IgE merupakan antibodi yang beredar dalam aliran darah. Antibodi ini bertanggung jawab untuk memanggil prajurit tempur dan sel darah lainnya untuk berperang. Antibodi ini kadang juga menimbulkan reaksi alergi pada tubuh. Karena itu, kadar IgE tinggi pada tubuh orang yang sedang mengalami alergi. Selanjutnya ada uji serologi. Uji serologi berbeda dengan biakan dan pemeriksaan mikroskopik. Hanya memberikan bukti adanya infeksi secara tidak langsung dengan mendeteksi antigen bakteri atau antibodi yang dihasilkan sebagai respon terhadap bakteri. Uji-uji semacam itu sekarang digunakan secara luas dalam mikrobiologi karena spesifisitas dan sensitivitasnya yang tinggi. Setelah infeksi awal oleh mikroorganisme patogen, sebagian besar pasien akan menghasilkan antibodi IgM dan IgG. Kadar antibodi biasanya disebut sebagai titer. Titer diagnostik yang dilaporkan merupakan nilai resiptok pengenceran tinggi serum pasien dengan antibodi yang masih terdeteksi. Misalnya, jika
Antibodi terdeteksi dalam serum yang diencerkan 1:1024 tetapi tidak terdeteksi pada pengenceran lebih lanjut. Titer serum tersebut adalah 1024. Antigen juga dapat merangsang produksi antibodi yang bereaksi silang dengan antigen lain. Karena antibodi-antibodi ini bersifat non-spesifik, uji yang hanya melibatkan satu sampel serum mungkin menyebabkan kesalahan penafsir hasil. Untuk sebagian besar uji serologi, serum akut dan serum konvalesen harus diuji keduanya. Lebih disukai bila dijalankan bersamaan dalam satu run untuk meniadakan variabel dalam prosedur uji. Selanjutnya ada reaksi serologi. Yang pertama, reaksi flokulasi atau precipitin. Pada uji flokulasi, antigen berada dalam bentuk larutan dan interaksi dengan antibodi akan menghasilkan pembentukan presipitat yang dapat dilihat baik dengan mikroskop atau dengan mata telanjang. Reaksi tersebut paling cepat dalam zona keseimbangan dengan perbandingan antigen dan antibodi yang optimal. Keduanya digunakan untuk diagnosis sifilis dan infeksi treponema lain. Uji flokulasi memberikan bukti kualitatif adanya reaksi antigen-antibodi tetapi tidak menunjukkan apakah hanya satu jenis reaksi antigen-antibodi yang terlibat atau lebih. Yang kedua ada reaksi aglutinasi. Pada uji aglutinasi, reagen yang dapat berupa antigen atau antibodi difiksasi atau diserap pada mikropartikel. Berbagai partikel dapat digunakan sebagai pembawa reagen, misalnya partikel latex, partikel gelatin, microbians, bakteri, atau eritrosit. Teknik ini disebut juga aglutinasi pasif. Jika eritrosit digunakan sebagai pembawa, uji ini disebut uji koaglutinasi. Uji ini dapat dikerjakan pada kaca objek dan aglutinasi yang terjadi dibaca secara makroskopik atau dengan mikroskopik pembesar objektif rendah. Reaksi aglutinasi juga digunakan untuk memperkirakan titer aglutinin antibakteri dalam serum pasien yang mengidap penyakit yang belum diketahui. Peningkatan titer selama sakit sangat mengindikasikan suatu hubungan sebab akibat. Reaksi prozon memberikan kesan bahwa tidak ada antibodi. Walaupun demikian, kesalahan ini dapat dicegah dengan menguji pengenceran serum serial. Uji aglutinasi yang sering dipakai menggunakan Staphylococcus aureus yang mengandung suatu protein, yaitu protein A pada permukaan. Protein ini berkaitan dengan fragmen Fc pada antibodi IgG. Yang ketiga ada uji antibodi fluoresen. Pada uji imunofluoresensi, imunoreagen dilekatkan pada pewarna fluoresen seperti fluoresin dan rodamin, dan reaksi antara antigen dan antibodinya dideteksi dengan mikroskop fluoresen. Pada uji deteksi antigen langsung, antibodi yang berkonjugasi dengan fluoresin digunakan untuk menunjukkan adanya suatu antigen spesifik. Pada uji antibodi fluoresen tidak langsung, pengenceran serial serum pasien dibiarkan bereaksi dengan antigen spesifik dan ditambah dengan antibodi IgG dan IgM manusia yang dikonjugasikan pada fluoresin supaya reaksi dapat terlihat. Jika serum pasien mengandung antibodi spesifik terhadap Treponema pallidum, akan tampak spirochaeta yang berfluoresensi terang. Jika spirochaeta tidak berfluoresensi, artinya tidak ada antibodi anti-veponema yang spesifik dalam serum pasien tersebut. Yang keempat ada uji serologis untuk sifilis. Uji serologis untuk diagnosis sifilis mencakup uji non-treponemal dan treponemal. Uji non-treponemal adalah uji VDRL dan RPR.
Uji ini praktis, murah, dan reproduksibel walaupun tidak sepenuhnya spesifik. Uji tersebut dapat memastikan diagnosis sifilis simptomatik dini atau lanjut. Untuk memberikan bukti diagnostik adanya sifilis laten. Lagi pula, uji VDRL merupakan alat yang efektif dalam penelitian epidemiologis untuk sifilis dan penyakit treponema lainnya. Uji treponemal menggunakan antigen Treponema pallidum untuk mendeteksi antibodi spesifik yang terbentuk dalam serum sebagai respon terhadap infeksi sifilis. Prosedur tersebut digunakan untuk memastikan spesifisitas reaksi positif pada uji non-treponemal. Yang kelima ada uji VDRL. Uji VDRL menggunakan partikel kolesterol yang bersalut kardiopolin lecitin. Serum atau cairan otak yang diinaktifkan dicampur dengan emulsi antigen VDRL menggunakan mesin pemutar selama waktu yang telah ditentukan. Setelah pengobatan yang efektif, titer akan menurun secara bertahap dan biasanya menjadi non-reaktif dalam 1-2 tahun. Pada fase akhir penyakit, serum dapat tetap reaktif dengan titer yang rendah selama bertahun-tahun bahkan setelah pengobatan yang efektif. Walaupun reaksi positif palsu kadang-kadang dapat ditentukan pada serum yang sehat, reaksi ini sering dikaitkan dengan penyakit tertentu atau setelah vaksinasi. Reaksi positif palsu yang akut seringkali bertiter rendah dan terutama dijumpai pada orang-orang dengan infeksi virus atau bakteri selama kehamilan atau tak lama setelah vaksinasi. Reaksi positif palsu yang bertahan lama biasanya mempunyai titer tinggi yang disebabkan oleh autoantibodi pada pasien-pasien dengan lepra, lepromatosa, tuberkulosis, kelainan imun, dan kadang-kadang malaria atau pada orang dengan ketergantungan heroin. Yang keenam ada uji RPR. Suspensi antigen dalam uji RPR mengandung partikel arang yang memungkinkan terjadinya flokulasi yang terlihat secara makroskopik. Perbedaan utama antara uji RPR dengan VDRL yaitu RPR menggunakan antigen yang telah distabilkan menggunakan kartu dan bukan piringan, menggunakan serum selain juga plasma, dan serumnya tidak perlu dipanaskan. Pada uji RPR, antigen sudah siap untuk dipakai segera. Antigen tidak perlu dibuat atau diencerkan sebelumnya. Begitu dibuka, reagen antigen bertahan reaktivitasnya selama 3 bulan jika disimpan dalam lemari pendingin dalam dispenser plastiknya. Yang ketujuh ada uji absorpsi antibodi treponema fluoresen. Antigen yang digunakan untuk uji FDA-ABS terdiri dari treponema pallidum yang difiksasi dengan aseton pada kaca objek, sel-sel 1 pallidum yang diliofilisasi dan diencerkan kembali dalam larutan salin juga dapat digunakan. Konjugat akan berikatan dengan antibodi yang telah berikatan dengan treponema dan dapat dilihat dengan mikroskop fluoresen. Reaktivitas dapat diamati 3 minggu setelah infeksi dan menetap pada pasien yang tidak diobati. Reaktivitas dapat ditemukan beberapa tahun setelah pengobatan yang berhasil pada fase awal penyakit dan dapat menetap pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi obat yang adekuat hanya pada fase lanjut penyakit. Hasil positif palsu juga telah dilaporkan pada pasien-pasien dengan sirosis, hepatitis, balanitis, kolagenosis, herpes gestationis, lupus eritematosus, dan sangat jarang pada wanita hamil dan orang sehat. Reaktivitas silang antara T. pallidum dengan Borrelia burgdorferi telah ditentukan secara khusus
spesimen dengan titer antibodi uji FTA-ABS yang tingginya tidak proporsional dibandingkan uji serologis sifilis lainnya. HAMS dilakukan pemeriksaan antibodi terhadap Borrelia. Yang ke-8 ada uji agglutinin pada demam. Dokter yang merawat pasien-pasien dengan demam yang tidak bisa dijelaskan sering meminta serangkaian pemeriksaan serologi yang secara kolektif dikenal sebagai uji agglutinin pada demam untuk menunjukkan infeksi Brucella, Salmonella typhi, dan beberapa Rickettsia. Uji-uji tersebut mengukur antibodi agglutinasi terhadap antigen permukaan 0 dan 1 atau antigen flagella H organisme yang dicurigai, atau pada reaksi Weil-Felix terhadap antigen permukaan 2 galur Proteus vulgaris yang bereaksi silang. Reaksi demikian dikenal dengan reaksi anamnestik non-spesifik karena pasien telah berespon terhadap perangsang antigen dengan menghasilkan agglutinin non-spesifik. Ini menyebabkan diagnosis serosis yang berdasarkan 1 kali peningkatan titer antibodi menjadi terlalu tidak pasti, dan hanya serokonversi dengan peningkatan titer 4 kali lipat atau lebih pada pengenceran serum secara serial yang dapat diterima sebagai indikasi adanya infeksi baru. Yang ke-9 ada uji anti-streptosilin O. Infeksi Streptococcus sangat sering ditemukan dalam semua populasi, dan presentasi orang yang mempunyai antibodi terhadap Streptococcus tinggi. Hanya Streptosilin O tereduksi yang bersifat imunogenik dan digunakan pada uji ini. Antibodi tersebut biasanya bertahan lama, dan 1 peningkatan titer bukanlah indikasi infeksi saat ini. Hanya peningkatan titer 4 kali lipat atau lebih pada serum yang diambil berurutan dengan selang 10-14 hari yang mengindikasikan adanya infeksi baru. Yang terakhir ada uji antigen bakteri. Uji agglutinasi lateks dan koaglutinasi untuk antigen bakteri digunakan untuk mengidentifikasi mikroorganisme atau antigennya dalam biakan atau spesimen klinis. Uji agglutinasi lateks tersedia untuk mendeteksi sejumlah antigen polisakarida yang berbeda pada bakteri penyebab meningitis, termasuk Haemophilus influenza, S. pneumoniae, K. meningitidis, E. coli, dan E. S. agalactiae. Untuk mengidentifikasi antigen polisakarida dalam sampel klinik HAMS didapatkan antigen dalam kadar ambang jenis lain sehingga kadar ambang antigen polisakarida lebih jarang tercapai. Pada presentasi ini dapat disimpulkan serologi adalah salah satu cabang imunologi yang mempelajari reaksi antigen antibodi secara in vitro. Reaksi ini dapat digunakan untuk mengetahui respon tubuh terhadap antigen infeksius secara kualitatif maupun kuantitatif. Selama beberapa minggu, sel-sel yang menghasilkan antibodi IgM akan berubah menghasilkan antibodi IgG, dan selanjutnya hanya antibodi IgG yang ditemukan dalam serum pasien. Infeksi kedua oleh patogen yang sama akan mencetuskan respon IgG saja. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.